Pemirsa, ikut campur atau cawe-cawe menjadi istilah yang kerap kita dengar belakangan ini. Sayangnya yang disebut sedang getol melakukan cawe-cawe urusan Capres-Cawapres 2024 adalah orang nomor 1 Republik ini. Presiden Joko Widodo menyatakan dirinya adalah pejabat publik tapi sekaligus juga pejabat politik. Dalam sistem demokrasi, Presiden Jokowi semestinya tidak perlu repot-repot menyiapkan figur penggantinya. Inilah yang akan kami sajikan dalam episode perdana editorial MJN malam hari ini, ujian kenegarawan Jokowi bersama saya, Zilvia Iskandar. Ujian kenegarawanan Jokowi. Dalam negara yang menganut sistem demokrasi, kekuasaan berada di tangan rakyat. Kekuasaan itu dimandatkan kepada pemerintah melalui pemilu yang demokratis, langsung, umum, jujur, adil, bebas, dan rahasia. Artinya, pemilu sebagai bagian dari mekanisme suksesi kekuasaan dalam sistem negara demokrasi harus bebas dari intervensi atau campur tangan pihak manapun, termasuk presiden. Namun, yang terjadi belakangan di Republik ini, Presiden Jokowi seakan ingin menyiapkan calon penggantinya. Bersama para relawannya, dengan berbagai cara ia berupaya mengendorse agar Ganjar Pranowo, koleganya sesama kader PDIP, yang maju sebagai penerusnya. Sebagai pemegang mandat kekuasaan dari rakyat, sejatinya presiden mengabdi kepada sang pemberi mandat. Oleh karena itu, secara etika politik, tidak seharusnya ia ikut cawe-cawe urusan suksesi ini. Biarkan rakyat menentukan pilihan politiknya sendiri. Ia pun bukanlah ketua umum partai, sehingga tidak pantas pula mengendorse figur capres-cawapres penggantinya. Kepada wartawan yang menemuinya usai menjalankan sholat Idul Fitri di Masjid Syekh Zayed, Solo, Jawa Tengah, Sabtu 22 April lalu, Jokowi secara terang menyebut 7 nama yang pantas mendampingi Ganjar, yang sebagian diantaranya adalah para pembantunya di kabinet saat ini. Dalam pidato politiknya di Senayan Sabtu 6 Mei lalu, Anies Baswedan, salah seorang kandidat yang akan ikut kontestasi pada bursa pemilihan capres, menyentil soal ini. Ia meminta agar pemerintah bersikap netral dan tak ikut memengaruhi rakyat dalam mengambil keputusan di pemilu 2024. Kalau negara ikut ambil andil, negara sedang melecehkan rakyat Indonesia, kata Anies. Menurut Anies, rakyat Indonesia sudah cukup matang dan mampu untuk menentukan pilihan di pemilu 2024 tanpa perlu diintervensi. Anies juga mengimbau kepada masyarakat untuk menentukan sikap dan menolak untuk dipengaruhi. Sebagai presiden, semestinya Jokowi sadar posisinya sebagai pengemban amanat rakyat. Apalagi kepemimpinannya selama 2 periode ini juga diraih dari suara rakyat melalui pemilu yang demokratis, bukan ditunjuk melalui sabda pandito. Sebagai negarawan, semestinya ia pun paham bahwa negara ini berbentuk republik yang menganut sistem demokrasi, bukan kerajaan, sehingga ia tidak perlu repot-repot menyiapkan figur pengganti dalam suksesi. Baik pemirsa, ujian kenegarawan Jokowi itulah yang menjadi topik kami dalam editorial MJN hari ini. Kami mengundang Anda untuk mengirimkan pendapat atau opini Anda terkait topik hari ini melalui sosial media Metro TV. Bersama saya saat ini adalah anggota Dewan Redaksi Media Group, jurnalis senior Bang Saur Huta Barat yang akan membedah topik pada malam hari ini. Bang Saur, selamat malam. Selamat malam, Sylvia. Selamat malam Bang Saur. Menarik topik ini, ujian kenegarawan Jokowi. Pertanyaan saya, presiden itu harus seorang negarawan ya Pak?
Ya, karena dia kepala pemerintahan dan dia kepala negara. Dan kalau dia sampai lebih dari 1 periode menjadi pemimpin bangsa ini, sepatutnya, sepantasnya kita berharap dia seorang negarawan. Kita berharap sih harusnya begitu ya. Ya. Tapi kalau kita bicara ke negarawan itu ibaratnya sudah level manusia itu setengah dewa. Tapi bukankah presiden juga manusia biasa Bang yang masih punya mungkin ambisi yang ingin menjaga legasinya sehingga pantas kalau misalnya melakukan cawe-cawe? Tidak pantas dia cawe-cawe karena itu berarti mencampuri sebuah proses dan dia bukan ketua umum partai yang menurut konstitusi partailah yang mencalonkan seorang presiden. Bahwa manusia biasa itu memiliki ambisi itu benar. Tapi menjadi presiden itu manusia biasa plus. Kenapa dia kita pilih? Karena dia tidak semata sekedar manusia biasa. Dan kita menaruh kepercayaan yang besar kepada seorang presiden hasil pilihan rakyat. Tapi di tengah jalan ya, harus kita katakan. Di ujung pemerintah. Ya, orang berubah rupanya. Ya, Jokowi pun berubah. Dan dia berbulan-bulan lamanya mempersiapkan seorang bukan pengganti, tapi penerus. Dan patut di editorial ini dikatakan, seakan-akan ini bukan republik, tapi sebuah kerajaan. Sehingga perlu dicarikan seorang putra mahkota. Itulah makanya bedah editorial malam ini memang mempersoalkan apakah seorang Jokowi itu presiden yang layak menyandang seorang negarawan. Oke. Jokowi berubah. Memangnya Jokowi yang dulu bedanya dengan yang sekarang apa Bang? Bedanya? Dulu dia dipersepsikan sebagai seorang yang sederhana. Ya, seorang yang mengambil hati publik karena anaknya memilih menjadi seorang penjual pisang goreng kah, martabak kah. Tapi kemudian di tengah jalan orang melihat bahwa dia pun berupaya menjadikan anak dan menantu sebagai wali kota di 2 kota yang berbeda. Dan itu adalah tanda-tanda perubahan. Dan makin ke sini, dia makin menunjukkan bahwa dia memiliki kepentingan untuk mencari penerus. Dan kelihatan bahwa dia seperti tidak menyukai ada pilihan yang lain. Dan menurut saya itu tidak bagus ditunjukkan oleh seorang presiden yang sedang berkuasa. Tidak bagusnya kenapa Bang? Bukankah kalau menurut Projo nih, saya mengutip ya ada Ketua Umum Projo, Budi Aristiadi yang mengatakan justru cawe-cawe presiden itu perlu Bang. Namanya juga yang dipertaruhkan itu adalah legasinya Jokowi. Ya kalau Projo itu berbicara tentang mendukung Jokowi, namanya aja Pro Jokowi kok. Udah ganti aja dia. Kalau dia sudah ganti menjadi kontrajo, nah itu baru. Dan kita tidak usah melupakan bahwa ketika dari Projo itu tidak ada yang masuk ke dalam kabinet, kan mereka bersuara miring. Ya kita bubarkan saja Projo. Jadi kalau sekarang dia menyatakan bahwa cawe-cawe itu bagus, itu memang adalah pandangan yang memang pro Jokowi. Tapi coba tanya yang kontra. Pro dan kontra itu adalah substansi dari perbedaan pendapat, itu adalah substansi demokrasi. Saya boleh berpandangan A, Zilvia boleh berpandangan bukan A. Itulah keindahan demokrasi. Jadi kalau ada yang tidak setuju bahwa Jokowi cawe-cawe untuk mencari penerusnya, itu adalah sah dalam alam demokrasi. Oke, Bang Saur, kenapa sih seolah-olah di sini harus dipastikan banget bahwa penerusnya Jokowi adalah Jokowisman? Memangnya kenapa kalau bukannya Jokowisman? Apakah ini akan berdampak? Tapi kita akan bahas lebih jauh nanti Bang Saur, termasuk kami juga sekali lagi pemirsa mengundang opini Anda sampaikan melalui sosial media Metro TV terkait dengan topik hari ini, ujian kenegarawan Jokowi. Kami akan kembali sesaat lagi. Bukan cawe-cawe. Itu diskusi aja kok cawe-cawe. Diskusi. Saya tadi kan sampaikan, saya ini juga pejabat politik. Tapi bukan cawe-cawe. Urusan capres, cawapres itu urusannya partai atau gabungan partai. Sudah saya bolak-balik saya sampaikan kan.
Tapi kalau mereka mengundang saya mengundang mereka boleh-boleh saja. Apa konstitusi yang dilanggar dari situ? Nggak ada. Tolonglah mengerti bahwa kita ini juga politisi, tapi juga pejabat publik. Jadi Bang Saur, Pak Jokowi ini menegaskan ya, dia memang pejabat publik, tapi juga pejabat politik, politisi. Itu maknanya apa tuh Bang Saur? Ya, wali kota kan juga pejabat publik dan dapat membahasakan dirinya sebagai pejabat politik. Lalu bedanya dengan seorang kepala negara, kepala pemerintahan apa? Di mana bedanya? Dan kalau beliau membahasakan dirinya sebatas seorang pejabat publik dan sebatas sebagai pejabat politik atau politisi, yaitu memang jauh dari bayangan kita mengenai mestinya seorang presiden yang melampaui batas-batas kepejabatan tadi. Sudah jauh lebih di atas dia. Dengan menegaskan bahwa ia juga adalah pejabat politik, apakah ini mendegradasi Menurut saya, seorang kepala negara? Menurut saya dengan sendirinya dia menempatkan dirinya di level itu. Bahkan Harusnya dia kan di atas itu, dia mengatasi itu semua. Gitu. Tapi Bang Saur, ada juga istilah bahkan Presiden Jokowi ini juga adalah petugas partai. Ya apalagi dianggap petugas partai kan, padahal dia kita pilih. Kan kalau menjadi seorang petugas itu kan tidak harus melalui sebuah seleksi politik oleh rakyat, tidak harus menjadi pilihan rakyat, tugaskan saja. Ya kan bahwa dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik itu perintah konstitusi, tapi tidak berarti orang yang telah dipilih oleh rakyat itu adalah petugas partai. Kalau petugas partai kan kita jadi bingung nih Bang sebagai rakyat ya, loyalitasnya kepada partai atau kepada rakyat? Ya kalau petugas dia tanggung jawablah sama partainya, bukan kepada rakyatnya. Per definisi demikian pengertiannya. Itulah sebabnya kita tidak setuju dengan pandangan itu. Kalau dia petugas rakyat, itu bisa dapat diterima. Itu rakyat memberi dia mandat, memberi dia amanah, memberi dia tugas. Mensejahterakan rakyat, menegakkan keadilan, mencerdaskan bangsa. Itu. Oke, bagaimana dengan pendapat masyarakat ya Bang Saur? Kita juga sudah mengumpulkan ada beragam opini yang sudah masuk ke sosial media Metro TV. Kita ingin lihat seperti apa masyarakat melihat soal topik kita, ujian kenegarawan Jokowi. Boleh kita munculkan pendapat dari masyarakat? Sekali lagi pemirsa, kami juga mengundang Anda untuk mengirimkan opini Anda melalui sosial media Metro TV. Kita akan tampilkan, ini dia di layar sebelah kanan saya ya, coba kita munculkan. Opini masyarakat yang sudah masuk di antaranya saya bacakan ya. Ya mungkin Pak Jokowi bisa bantu menentukan figur yang mana yang lebih matang. Entah itu dari generasi yang muda atau yang tua. Seenggaknya pilih yang bisa mencerminkan pembaruan walaupun itu dari generasi tua. Jadi ya mungkin Pak Jokowi bisa bantu menentukan figur yang mana. Kita butuh bantuan Presiden Jokowi, Bang Saur, untuk menentukan presiden selanjutnya? Membantu itu bagus-bagus saja, tapi cawe-cawe itu tidak bagus. Beda ya, cawe-cawe dengan diskusi, dengan membantu. Beda Tadi istilah Pak banget. Jokowi dia hanya diskusi. Diskusi, itu menurut pandangan beliau. Tapi kita, publik yang menilai dia lebih jauh dari diskusi. Karena jelas sekali berkali-kali dia bertemu mengumpulkan para relawannya, jelas menunjukkan sinyal-sinyal bahwa dia mau ada orang yang menjadi penerusnya. Dan cukup jelas sinyal-sinyal juga. Vulgar ya Bang? Ya bahasa lain barangkali vulgar, bahasa lain barangkali ya dia telanjang aja menunjukkan kepentingannya. Yang mana seharusnya? Seharusnya dia berdiri di atas semua kepentingan. Berdiri di atas semua partai politik dengan pilihan-pilihan yang mereka usung. Itulah dia sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan. Itulah dia sebagai orang yang dipilih oleh rakyat. Bukan dipilih oleh sejumlah parpol. Diusung iya, tapi tidak dipilih oleh sejumlah parpol. Oke. Baik, nanti kita akan munculkan lagi pendapat yang sudah masuk dari pemirsa Metro TV. Pemirsa, kami masih akan kembali dengan diskusi ujian kenegarawan Jokowi sesaat lagi.
Baik, pemirsa, kami langsung munculkan kembali pendapat yang sudah masuk melalui pemirsa Metro TV melalui sosial media Metro TV. Apa terkait dengan ujian kenegarawan Jokowi? Apa yang disampaikan oleh netizen? Ini dari Nerisa, mengatakan pemilu pasti ada saja problem seperti itu. Balik lagi sih, tergantung pilihan Jokowi memilih karena untuk melanjutkan tujuan politik atau tujuan negarawan. Berharapnya sih yang melanjutkan juga punya sifat negarawan. Dan berikutnya kita lihat lagi. Ada dari netizen berikutnya, Putra Satria Pinggit, siapa yang jadi presiden itu hak rakyat. Tapi kalau sudah jadi presiden jangan lupa kepada rakyat dan harus loyal kepada rakyat. Pembangunan harus diawasi rakyat dan jika ada oknum korupsi harus ditegakkan hukuman yang tegas agar tidak ditiru pejabat-pejabat yang lain. Yang satu mengatakan siapa yang jadi presiden itu hak rakyat. Yang satu mengatakan pemilu pasti ada saja masalah itu, balik lagi sih tergantung pilihan Jokowi. Ini demi tujuan politik atau tujuan negarawan. Kalau sekarang arahnya cawe-cawe Presiden Jokowi itu demi tujuan politik atau tujuan negarawan? Jelas tujuan politik, karena dia mau ada legasi dia yang tidak terganggu. Saya kira bukan lagi rahasia bahwa salah satu yang akan menjadi persoalan yang dikhawatirkan oleh Jokowi adalah ibu kota baru negara. Mungkin dia khawatir itu, sehingga dia memikirkan tentang sang penerus, bukan sang pengganti. Ya, dan menurut saya ini soal yang serius dan mesti ditanyakan tuh kepada beliau, yaitu kenapa begitu khawatir? Ada apa? Kok begitu besar kekhawatiran? Sehingga khawatir betul dengan misalnya dengan Anies Baswedan. Kenapa? Bukankah dia sebagai seorang kepala negara, sebagai kepala pemerintahan, sebagai pemimpin kita semua, dia harusnya menghormati pilihan-pilihan yang diusung oleh partai politik yang cukup kursinya. Ya, oke. Apakah itu bentuk kekhawatiran? Ini saya ingin tanya juga kepada Bang Saur, kita akan putarkan pernyataan dari Presiden Jokowi lagi. Apakah ini adalah bentuk kekhawatiran dari Presiden Jokowi? Kita putarkan bersama. Kenapa Pak alasannya Pak? Kenapa Pak alasannya? Pak? Nasdem itu ya, kita harus bicara apa adanya ya. Kan sudah memiliki koalisi sendiri. Dan ini gabungan partai yang kemarin berkumpul, itu kan juga ingin membangun kerjasama politik yang lain. Mestinya ini kan memiliki strategi besarnya apa? Ya masa yang di sini tahu strateginya, kan mestinya tidak seperti itu. Ada pembahasan Jadi Prabowo Ganjar. wajar-wajar, dalam politik itu wajar-wajar saja. Biasa. Terakhir nih, Bang Saur, Nasdem kan sudah punya koalisi sendiri. Masa kalau kita berbicara dengan koalisi 6 itu, kalau ada strategi besar kan nanti ketahuan dong. Ya, jadi dia mau berrahasia dalam hal itu dengan kita semua. Pertanyaannya adalah koalisi yang dibangun dengan mengusung Anies Baswedan itu adalah koalisi untuk Pilpres 2024 dan bukan koalisi yang sekarang dalam pemerintahan yang sekarang. Dan memang Pak Jokowi ini kan aneh di dalam melihat koalisi. Di mana keanehannya? Seorang Prabowo yang 2 kali bertarung menjadi rivalnya, gitu, dan tidak jelas karena itu rivalnya kan tidak ikut di dalam koalisi yang mengusung dia, kan dia bawa ke dalam kabinet. Tapi itu kan dapat dipahami dengan satu pengertian pokok, bukankah itu hak prerogatif presiden? Ya. Itu memang dilindungi oleh konstitusi. Ya. Jadi yang kemarin rival kemudian dibawa, tapi yang kemarin mengusung sekarang dipandang oh sudah beda. Kan sudah punya koalisi sendiri. Padahal itu koalisi nanti untuk Pilpres 2024, bukan sekarang. Jadi kenapa tidak bisa membedakan bahwa koalisi ini adalah koalisi yang masih berjalan sampai 2024, baru kemudian itu berbeda. Nah, Pak Jokowi kan tidak melihat perbedaan itu. Dia mencampur baurkan itu. Nah, kenapa? Kan ada kata nanti strategi yang ketahuan. Kalau dia bicara dengan 6 partai itu ada strategi, emang negara ini mau jadikan peta umpet.
Oke, berarti itu semakin menjadi pertanyaan dan Iya. juga ujian kenegarawan sekali lagi untuk Jokowi. Bang Saur, sayang sekali waktu kita sudah habis. Kita akan bedah topik-topik lainnya di editorial MGN. Terima kasih Bang Saur Huta Barat, Sama-sama, anggota Dewan Redaksi Livia. Media Group yang sudah bergabung bersama kami. Pemirsa, editorial MGN akan hadir setiap hari Senin hingga Jumat. Tetaplah bersama kami di Metro TV. Sampai jumpa.